Salam Madani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Salam Madani TV, saluran yang menyajikan berbagai pengetahuan seputar agama Islam, ekranasi artikel dari salammadani.com. Jalan surga, takian, ganian, dan hafian. Cinta Allah adalah rahasia yang melingkupi semesta. Ia hadir dalam bisikan angin, dalam gerimis yang menyentuh lembut, dan dalam sinar mentari yang tak pernah lelah memberi. Cintanya tak bertepi, seperti lautan yang menampung seluruh sungai tanpa memilih. Ia menyapa hamba-hambanya dengan kasih yang melampaui batas akal, dengan rahmat yang merangkul seluruh jiwa. Ketika manusia berjalan dalam keheningan malam, menengadah ke langit yang bertabur bintang, cintanya memanggil lembut dalam keheningan itu. Ketika hati yang terluka berbisik dalam doa, cintanya datang sebagai penawar yang menenangkan. Allah mencintai bukan karena rupa, bukan karena harta tetapi karena jiwa yang tulus, hati yang bertakwa, dan langkah yang tersembunyi dalam keikhlasan. Ia mencintai hamba yang mendekat tanpa keramaian, yang berserah tanpa syarat, yang hanya berharap keridhaannya. Cintanya adalah cahaya yang menuntun, pelipur bagi hati yang rapuh, dan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dalam cintanya, setiap insan menemukan makna, setiap perjalanan menemukan tujuan. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam." Hadis riwayat Muslim, nomor 2965. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, di mana manusia berlomba memperlihatkan pencapaian mereka, hamba ini berpegang teguh pada kesunyian. Ia menghindari tepuk tangan dunia, sebab ia tahu bahwa tepuk tangan itu fana, sedangkan cinta Allah abadi. Dalam dunia yang haus akan pengakuan, ia menemukan kemuliaan dalam ketidaktahuan orang lain tentang dirinya. Betapa indahnya hidup seorang hamba yang takwa, merasa cukup, dan tersembunyi dalam ibadahnya. Ia adalah lentera di kegelapan dunia. Ia adalah permata yang tersimpan di lautan yang dalam. Dan ia adalah contoh bagi mereka yang mencari keridhaan Allah tanpa pamrih. Untuk menjadi hamba yang takwa, merasa cukup, dan tersembunyi dalam ibadah, perjalanan itu adalah jalan sunyi, tetapi penuh cahaya. Ia adalah pendakian ke puncak yang tak terlihat, di mana setiap langkah bukan tentang kemenangan di dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Takwa adalah lentera pertama yang menerangi jalan ini. Ia bermula dari hati yang sadar bahwa setiap napas adalah karunia, setiap langkah adalah amanah. Takwa adalah rasa takut yang bercampur dengan cinta, seperti anak kecil yang takut mengecewakan orang tuanya. Ia memancar dari keikhlasan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Firman Allah menjadi petunjuk di setiap persimpangan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Namun, takwa tidak lahir dari sekadar pengetahuan. Ia tumbuh dari muhasabah, perenungan mendalam akan hakikat diri di hadapan Allah. Ia membutuhkan waktu, keteguhan hati, dan doa yang terus-menerus. Kecukupan bukanlah perkara harta, melainkan hati yang lapang. Ia adalah seni menerima, bukan tentang apa yang kurang, tetapi tentang menghargai apa yang ada. Hati yang cukup adalah hati yang bersyukur dalam kelimpahan dan bersabar dalam keterbatasan. Rasulullah mengingatkan, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, untuk mencapai kecukupan, buanglah pandangan dari apa yang dimiliki orang lain, dan arahkanlah hati hanya kepada pemberian Allah. Ingatlah bahwa dunia hanyalah titipan sementara, dan rezeki tak pernah salah alamat. Dan akhirnya, langkah menuju khafiyah menjadi hamba yang tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi adalah ibadah yang murni. Dalam diam, amal itu berbicara. Dalam sunyi, doa itu menggema ke langit. Menjadi tersembunyi bukan berarti mengasingkan diri, melainkan menjaga agar amal tidak ternoda oleh pandangan manusia. Jadilah seperti akar yang bekerja dalam gelap untuk menopang pohon yang menjulang, atau seperti embun yang datang tanpa suara, namun memberikan kesegaran. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya.
Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan ini adalah jalan panjang yang membutuhkan tekad, doa, dan kesabaran. Mulailah dengan langkah kecil, menata niat, memperbaiki amal, mengikhlaskan hati, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jika langkah terasa berat, ingatlah bahwa Allah mencintai mereka yang menempuh jalan ini dan cintanya adalah sebaik-baik tujuan. Dalam diam kita mendekat, dalam syukur kita tenang, dan dalam ketulusan kita menemukan makna sejati kehidupan. Semoga Allah menuntun setiap langkah kita untuk menjadi hamba yang dicintainya, hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang tersembunyi. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa, yang cukup dengan karunia-Mu, dan tersembunyi dalam amal-amal kami. Hindarkan hati kami dari riya, dan penuhi jiwa kami dengan cinta hanya kepadamu. Tuntunlah kami di jalan-Mu yang lurus, hingga kami layak mendapatkan cinta-Mu. Demikian episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani